Yesus lancarkan kegiatan kami. Amin. Oke, sudah direkam. Silakan. Baik, selamat malam Pak Chandra. Selamat malam Bu Maris. Oke, jadi pada kesempatan hari ini sesuai dengan permintaan Bapak kemarin, saya akan melakukan observasi terhadap Bapak. Nah, saya yang akan menjadi sebagai supervisor mengenai teknik coaching yang telah Bapak miliki. Ya, jadi kita akan saling sharing apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan pada sesi supervisor kita hari ini. Nah, jadi sebelumnya ini Pak, kira-kira sih ada beberapa penilaian yang akan saya lihat. Yang pertama itu kriterianya adalah mendengarkan aktif. Jadi pada kompetensi ini ada 4 poin. Jadi kalau poin pertama itu mendapat nilai 1 jika 3 kali atau lebih memunculkan judgement. Kemudian mendapat poin 2 jika 1 sampai 2 kali muncul judgement. Mendapatkan poin 3 jika bebas dari judgement. Kemudian akan mendapat poin 4 yaitu poin maksimal bebas dari judgement serta dapat menangkap emosi dari coachee-nya. Kemudian kriteria yang kedua adalah pertanyaan berbobot, dapat poin 1 jika sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka, mendapat poin 2 jika 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci, kemudian mendapat poin 3 jika 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci, mendapatkan poin 4 jika selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan bebas dari mendengar dan berasal dari mendengarkan. Kriteria yang ketiga itu memberdayakan coachee. Poin 1 jika masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Mendapat poin 2 jika 1 sampai 2 kali masih memberikan saran atau solusi. Kemudian yang ketiga, poin 3 itu tidak memberi saran atau solusi. Dan yang mendapat poin 4 jika membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Nah, jadi itu kriteria yang akan saya lihat ya. Nah, menurut Bapak ini dari kompetensi coaching kita yaitu ada presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi mana yang ingin saya bantu kembangkan dari diri Bapak? Mungkin ini yang pengen dari saya Ibu pantau, mungkin dari segi mendengar aktifnya atau mengajukan pertanyaan, serta kompetensi Bu ya, kompetensi mana nanti yang Ibu lihat perlu saya kembangkan, itu juga boleh dipantau Bu. Oke, baik. Berarti Bapak ingin saya memantau ketiganya ya, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya. Kemudian Pak, kira-kira bagian mana yang ingin saya amati Pak? Ya, maksudnya gimana Bu? Dari ketiga bagian itu, bagian mana yang ingin saya tekankan Pak? Apakah presence-nya, apakah mendengarkan aktifnya, atau apakah mengajukan pertanyaan berbobot itu? Mungkin yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kemudian kalau dari angka 1 sampai 10 nih Pak ya. Dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak posisi Bapak sebagai kompetensi coaching Bapak itu di angka berapa Pak? Mungkin 6 Bu, 6. Oke, baik 6 ya. Jadi kalau harapan Bapak dari sesi coaching kita hari ini tuh pengennya bagaimana Pak? Harapan saya yang pastinya karena ini tujuannya untuk perkembangan kompetensi mengajar saya, tentunya ya sejalan lah dengan tujuan dari supervisi, yaitu mengembangkan kompetensi guru bidang studi atau guru mata pelajaran. Oke, baik Pak. Nah, maka kita akan mulai sesi observasi kita. Di sini ada Pak Ariston. Selamat malam Pak Ariston. Selamat malam, Ibu.
Jadi Pak Ariston ini akan menjadi coach kita pada hari ini dan Pak Chandra akan menjadi coachnya. Nah, oke, jadi bisa kita mulai observasi kita, Bapak-Bapak? Bisa, Oke, bisa. siap. Oke, baik, kita mulai ya Pak. Silakan kepada Pak Ariston dengan Pak Chandra. Saya persilahkan. Selamat malam, Pak Chandra. Ya, selamat malam Pak Ariston. Tumben nih malam-malam menghubungi saya nih. Nah, itulah Pak, saya ini ingin bicara sedikit tentang keluhan yang saya temui beberapa bulan belakangan ini. Kira-kira menurut ini Bapak ini ada waktu nggak untuk saya ini, Pak? Oh, boleh-boleh. Kebetulan saya baru selesai mandi nih, free Pak. Oh, syukurlah. Saya nggak lama, hanya paling sekitar 10 menit aja sih. Boleh, boleh, boleh Pak. Saya ingin hanya berbagi cerita sih tentang Hmm. pengalaman-pengalaman saya, ya masalah-masalah yang saya hadapi. Saya ingin ya berbagilah dengan Bapak. Bisa Pak ya? Oh, sangat bisa Pak Ariston. Silakan Pak, silakan Pak. Akhir-akhir ini Pak, saya melihat di kelas saya itu ada beberapa siswa, itu hampir 10 orang, itu setiap paginya itu datang terlambat Pak. Di sekolah kami itu masuknya jam 7 Pak, jam 7. Kemudian di antara siswa itu memang tidak serempak sih datang terlambatnya, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, bahkan ada sampai 20 menit. Nah, itu yang ingin saya ya berbagi sama Bapak ini. Oke. Ya, mungkin saya mau tahu dulu harapan Pak Ariston nih apa dari masalah yang sudah disampaikan ini. Hmm, saya bertemu dengan Bapak ini tentu punya harapan, dan saya juga ingin berbagi, dan tentunya harapan saya itu bagaimana caranya supaya anak-anak ini yang selalu datang terlambat itu bisa kembali normal lagi. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya. Meski saya sudah mencoba dengan berbagai cara, tapi belum ada cara yang benar-benar kondusif. Nah, begitu, Pak. Oh, oke, baik Pak Ariston, saya tangkap ya. Jadi Pak Ariston mengeluhkan beberapa siswanya, kurang lebih 10 orang Pak ya. Itu Ya, setiap Pak. pagi selalu terlambat Pak ya, Ya, dalam selalu terlambat, Pak. beberapa bulan ini. Saya mau tanya, si 10 orang ini orang yang sama Pak? Ya, orang yang sama, Pak. Orang yang sama ya. Mereka satu kelas nggak Pak? Ya, satu kelas. Oh, satu Satu kelas. kelas. Ya. Kemudian Bapak sudah panggil mereka secara personal ataupun kelompok? Ah, Ya. saya sudah mencoba memanggil mereka kan. Hanya saya tidak salah satunya tidak mendokumentasikan, kemudian tidak mencatat hal-hal yang penting terkait dengan tindakan mereka yang menyalahi ya kesepakatan kelas. Nah, itu kan sudah kita buat, kita sepakati di awal, tetapi kesalahan itu muncul. Nah, walaupun di awal kami sudah memberikan konsekuensi, sudah sepakat dengan konsekuensi yang sudah ada, yang sudah disepakati, akan tetapi kan kejadian ini berulang terus. Meski saya sudah mencoba panggil siswa, tapi itu masih bagaimana Pak ya, masih terulang gitu. Oke, baik Pak. Begini Pak, untuk konsekuensinya kalau boleh tahu Pak ya, dari kesepakatan kelasnya. Ya, konsekuensi yang saya berikan, yang pertama itu konsekuensi yang kita buat ya perlu saya luruskan dulu.
konsekuensi itu bukan dari saya munculnya, tetapi dari siswa juga. Mereka ketika terlambat, ya konsekuensi yang harus mereka terima itu adalah bersama-sama dengan teman-temannya piket hari itu. Jadi ketika ada temannya piket hari itu, jadi mereka membantu temannya itu. Konsekuensinya itu, Pak. Oh begitu. Tapi tetap diulangi Pak ya, walaupun sudah Tetap, menjalani. iya, tetap diulangi. Waktu Pak Ariston panggil anak-anak ini, mereka beralasan apa Pak ya? Kenapa terlambat dalam waktu beberapa bulan? Tentu setiap siswa itu punya alasan yang berbeda-beda. Hmm. Yang satu yang saya temui itu si Louis, itu kan di antara orang tuanya, kemudian dia punya adik dua di tempat yang berbeda. Meski antarnya jam 6 pagi, itu pasti bakalan terlambat. Satunya di Immanuel, satunya di Suster, satu ya dianya di Kera Yosef. Jadi pas hari yang agak luang ya mereka bisa datang lah sebelum jam 7. Tetapi hari-hari biasa memang agak susah. Jadi ketika saya omongkan ini kepada siswanya, ya begitu adanya. Begitu, Pak. Oke, baik. Ya, saya percaya sih Pak Ariston dalam beberapa bulan ini bukan pembiaran Pak ya, sudah Bapak tangani sehingga sudah mencapai 1 bulan anak yang 10 orang ini terlambat. Kalau Pak Ariston menanyakan ke saya solusinya, mungkin saya bentuknya saran sih Pak ya, berdasarkan pengalaman saya di sekolah. Kalau anak itu 3 kali saja Pak ya, mereka berturut-turut terlambat. 1 kali sudah kita peringatkan, 2 kali kita peringatkan. Nah 3 kali Pak, kita wajib mengundang orang tuanya Pak ya, mengundang orang tuanya. Karena masalahnya ini bukan lagi dari siswanya kan, tadi Pak Ariston juga sudah menyampaikan salah satu alasannya tadi siswa itu punya kendala orang tua yang mengantar, ada yang di utara, ada yang di selatan, sehingga yang terakhir korban ya Pak ya, yang terakhir korban akhirnya mereka terlambat. Nah, saran dari saya mungkin berdasarkan pengalaman saja sih Pak, kalau boleh dicoba. Jadi pengalaman di tempat saya itu 3 kali terlambat, itu siswanya itu diberikan surat peringatan dalam bentuk pemanggilan orang tua. Jadi orang tua dipanggil, kemudian mereka beserta siswanya. Kenapa bersama siswanya? Kita mau tahu apa yang disampaikan siswa ini sejalan nggak dengan yang disampaikan orang tua. Nah, kadang-kadang siswa ini kan dia menjual orang tuanya juga, dibilangnya orang tua padahal orang tuanya sudah on time gitu. Nah, kita perlu meluruskan dulu dua informasi ini dari orang tua dan dari siswa. Kalau sejalan, ya kita minta komitmen lagi dari orang tuanya. Mungkin karena sudah terlanjur sekolah di 3 sekolah yang berbeda Pak ya. Ya biasanya kita komitmennya tuh orang tua harus bangun lebih awal. Yang biasanya jam 6 pagi, mereka kadang berangkatnya bisa jam 5:30, bahkan jam 5 kalau rumahnya jaraknya jauh Pak. Dengan begitu, ketika nanti siswanya diantar dengan tiga tujuan tadi, tidak ada yang terlambat dan mengurangi risiko kecelakaan juga Pak. Karena itu beresiko. Kalau dia mengantarnya mepet, itu kan kebut-kebutan, bahkan tidak memikirkan keselamatan lagi. Nah itu kejadian juga Pak ya di tempat saya, karena buru-buru tadi mengantar. Di tempat saya itu 2 sekolah aja sih dia, satunya ke sekolah A, satunya ke sekolah B. Akhirnya karena buru-buru tergelincir Pak, hingga menyebabkan kecelakaan. Nah ini untungnya Pak ya, untungnya tidak terjadi apa-apa selama 1 bulan yang Bapak sampaikan tadi, hanya kendalanya terlambat saja. Tapi kalau sampai kecelakaan bisa fatal Pak ya. Mungkin
nanti Pak Ariston boleh coba dengan contoh tadi yang saya berikan, ya mudah-mudahan efektif Pak ya. Nah, bagaimana Pak Ariston? Mungkin itu dari saya tadi Pak. Baik Pak, terima kasih. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya itu kan kegiatan yang berikutnya, itu saya ada pemanggilan orang tua. Ada pemanggilan orang tua, dan bukannya sekali dua kali ya, 3 kali saya panggil orang tuanya dengan situasi yang hampir sama. Saya juga sudah berkomitmen sama orang tuanya karena anak ini udah dari kelas 1 sampai kelas 2, sampai kelas 3, sampai kelas 4 sekarang. Itu masih saja terlambat dengan situasi yang sama. Bahkan di wali kelas waktu di kelas 3 itu masih sama. Sampai pemanggilan orang tua juga. Tetapi kondisi ini masih akan tetap terjadi. Nah, maka dari itu saya punya rencana, ya saya punya strategi yang saya akan coba nanti. Saya perlu berkomunikasi dengan orang tuanya, saya pegang nomor HP anaknya itu. Ketika saya sudah bangun jam 5 pagi, saya akan coba call ke anak-anak tersebut, tes apakah sudah bangun. Saya akan coba strategi seperti itu. Semoga dengan strategi yang saya buat ini bisa memberi dampak kepada anak-anak. Karena dengan strategi yang di awal tadi, saya pemanggilan siswa, kemudian pemanggilan orang tua beberapa kali tidak membuahkan hasil. Saya akan coba dengan komunikasi langsung di pagi harinya. Ketika saya bangun, saya akan kontak langsung ke siswanya, bahkan orang tuanya, karena kita sudah berkomitmen di awal. Saya akan seperti itu, mau tidak mau harus seperti itu, supaya teringat begitu. Nah, jadi saya akan coba seperti itu Pak. Sementara nanti saya akan coba hasilnya seperti apa, nanti akan saya sampaikan ke Bapak. Begitu. Oke, itu baik juga sih Pak. Itu lebih mulia menurut saya dan bisa membuat orang tuanya tersentuh. Nah, pengalaman lagi Pak ya. Kalau udah dipanggil masih diulang lagi, pengalaman saya biasanya kita kunjungi Pak. Kita kunjungi rumahnya Pak. Nah, itu biasa ada ikatan emosionalnya Pak. Dia antara dia terharu, yang kedua dia juga mungkin tidak enak gitu ya dengan guru yang sampai datang ke sekolah memberikan peringatan. Nah, itu lebih efektif juga Pak. Pengalaman saya. Jadi kita langsung cari tahu kendala di rumah. Nah, kadang mereka juga terbuka terhadap kita, saling ya kayak curhat lah Pak ya. Mereka curhat tentang itu nggak apa-apa Pak. Kita saring aja, kita dengar aja. Nah, sambil kita memberikan penekanan ya bahwa kalau terlambat itu efeknya bukan ke orang tua, justru ke siswanya. Mereka akhirnya tidak siap menerima pelajaran hari itu karena secara emosional, secara mental mereka sudah terhalang dengan keterlambatan mereka. Nah, mungkin itu sih Pak. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk Pak Ariston. Baik Kak, baik Pak. Terima kasih untuk masukan-masukannya Pak. Saya akan mencoba dengan strategi-strategi yang Bapak berikan kepada saya. Dan saya yakin dengan strategi yang saya punya, kemudian ditambah dengan strategi yang dari Bapak, saya yakin itu akan membuahkan hasil. Dan semoga nanti kalau udah berhasil, saya akan ngobrol lagi nih sama Bapak nih Pak. Boleh Pak ya? Ya, semangat Pak ya, Pak Ariston ya. Oh iya. Oke. Harus dedikasi tinggi Pak ya. Iya, oke. Ya. Ya baik Pak Ariston, ada lagi yang mau disampaikan ke saya? Oh, untuk sementara hanya ini dulu Pak. Hanya ini dulu, nanti kalau baik. sudah ada hasilnya saya akan sampaikan ke Bapak. Oke. Siap Pak Ariston. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya, selamat malam. Sampai ketemu. Oke, baik. Terima kasih
Pak Ariston sudah berbagi pengalaman kepada kami. Kemudian kepada Pak Chandra mungkin kita bisa berdiskusi terlebih dahulu tentang kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan. Ya, baik, silakan Bu. Oke, baik Pak. Jadi kalau menurut Bapak nih antara 1 sampai 10, kira-kira performa Bapak itu di nomor berapa, Pak? Performa barusan. Tadi saya pertama menjawab 6 ya Bu ya. Tapi setelah tadi saya melakukan coaching dengan Bapak Ariston, kayaknya naik level lah saya di 8 Bu ya. Boleh Bu ya, percaya diri Bu ya. Oleh, bagus sekali Pak, percaya diri itu Oke, bagus. iya. Oke, saya suka dengan semangat Bapak ya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, kenapa Bapak bisa mengambil angka 8 Pak untuk performa tadi? Soalnya saya tadi sama Pak Ariston tuh ngobrolnya intens sekali kita ya. Jadi kita saling merespon topik yang membuat kita sama-sama bahkan tadi muncul ide dari Pak Ariston setelah kita bicara. Itu kan luar biasa Bu ya. Saya belum memberikan banyak saran tapi beliau udah punya ide gitu untuk saya mau ini gitu deh. Nah, itu membuat saya rasanya apa yang saya sampaikan dengan Pak Ariston itu kita sejalan gitu dengan masalahnya. Ya, berarti chemistry-nya dapat ya Pak ya? Ya, bisa dibilang gitu Bu ya. Oke, baik Pak. Begini Pak, jadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Ya baik, boleh. Oke, jadi saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan teknik coaching, Bapak sudah banyak presence-nya itu penuh. Jadi Bapak mendengarkan dengan baik. Kemudian untuk dari pertanyaan-pertanyaan terbukanya juga sudah sesuai dengan standar yang kita sepakati tadi pada saat kegiatan pra-observasi. Kemudian kalau menurut Bapak nih hasil dari pendapat saya ini bagaimana Pak? Sesuai nggak dengan yang Bapak rasakan? Bahwa Bapak sudah memberikan pertanyaan terbuka, kemudian Bapak juga konsentrasinya penuh terhadap proses wawancara tadi. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya kalau menurut saya Bu, ini kan pendapat Bu Maris, jadi ya. sesuai nggak sesuai saya nggak boleh komplain Bu. Jadi saya harus terima. Ya, jadi oke, berarti sesuai ya Pak ya. Oke, baik Pak. Boleh kita. Oke, begitu. Kalau begitu Pak, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi ya. Masuk hal ini tuh harus kita kembangkan. Jadi misalnya tadi nih Pak, tadi kan Bapak kan sudah mulai mengajukan pertanyaan alasan keterlambatan anak itu apa. Nah, jadi tadi Pak Ariston sudah menjelaskan alasan keterlambatannya itu karena punya 3 saudara yang sekolahnya jauh-jauh. Nah, terus benar. Jadi alangkah lebih baiknya Pak jika solusi yang Bapak berikan seperti mengajukan Bapak mengutarakan pengalaman Bapak di sekolah, itu ada melakukan pemanggilan, mungkin itu boleh dibentuk dalam pertanyaan, Pak. Jadi misalnya apakah Pak Ariston sudah melakukan pemanggilan orang tua, kemudian kira-kira pemanggilan orang tuanya itu hasilnya seperti apa, begitu. Nah, misalnya jawaban Pak Ariston ternyata sudah pernah, tapi ternyata tidak efektif ya, dan masih dilakukan anak itu hingga di tahun keempat dia sekolah, begitu. Nah, kemudian jadi kita mengarah sesuai dengan teknik penilaian kita tadi ya Pak ya, bahwa kita harus memberdayakan coachee untuk mencari sendiri solusinya gitu. Nah, dan ternyata Pak Ariston juga sudah mendapat solusinya ya tadi ya, bahwa beliau akan menyimpan nomor orang tua dan mengecek ketika pukul 5 subuh gitu ya, sudah mulai bangun. Oke, itu saja sih Pak kalau menurut pendapat saya. Nah, kira-kira nih Pak, hasil dari diskusi kita ini apakah Bapak ada bayangan nih bagaimana untuk meningkatkan performa dari kompetensi coaching Bapak?
Ya, tadi seperti yang Ibu sampaikan, karena Ibu yang sudah menilai saya, tadi mungkin lebih perspektif dalam pertanyaan, Bu ya, dalam menggali coaching supaya menemukan masalahnya. Itu yang perlu saya kembangkan. Maka tadi terima kasih Bu sudah menyampaikan itu jadi masukan buat saya. Oke, baik Pak. Kira-kira nih Pak, apakah Bapak membutuhkan partner atau bantuan dari orang lain untuk merealisasikan rencana Bapak mengembangkan kompetensi coaching Bapak ini? Ya tentunya sebagai partner mungkin rekan kerja boleh Bu itu membantu performa saya, karena kan kalau kita bersama rekan kerja itu kan secara emosional kan chemistry kan udah dapat. Jadi mungkin boleh lah Bu menggunakan rekan kerja untuk meningkatkan performa kita sebagai guru. Oke, kira-kira kapan Bapak mau mulainya nih? Maksudnya apakah dalam situasi yang sedang santai ataupun mungkin ketika ada rekan Bapak yang sedang ingin curhat mungkin dengan Bapak tentang masalahnya gitu? Kalau saya sih pikirnya, karena saya kan guru olahraga, saya prakteknya kan di lapangan dan juga kadang ada guru yang kosong. Nah, mungkin saat itu saya minta dia lah langsung Oke, memberikan. berarti sifatnya ini spontanitas gitu ya, Iya. spontanitas dan tidak terencana artinya ya. Enggak juga, Pokoknya enggak enggak juga enggak terencana Bu. Jadi saya udah sampaikan dulu ke rekan saya. Oh, hari ini kamu nggak ada oh, jam ya? Mungkin kalau kamu nggak ada kegiatan boleh sambil pantau saya, mungkin gitu. oke, berarti Nggak boleh terencana Bu kalau begitu ya. nggak Oke. terencana, nanti dia ngamuk kan, dia lah mau sarapan pula. Ya, Iya, berarti sifatnya terencana. Mungkin saja terencana Bapak harus. maunya spontan gitu kan. Nggak Oke. boleh. Oke, baik Pak. Baik Pak, berarti sebagai penutup nih ya Pak ya, kira-kira hal-hal apa saja yang sudah Bapak peroleh dari hasil observasi dan diskusi kita pada hari ini Pak? Yang saya peroleh pertama ya tentunya sharing dari Pak Ariston, saya mendapat kasus baru. Ternyata kalau di tempat saya itu satu kali pemanggilan aja udah efektif kan, ternyata di tempat Pak Ariston sudah dipanggil pun masih terulang. Nah, jadi itu memacu saya mungkin harus siapkan lagi strategi-strategi lain ketika mendapat masalah yang sama. Ya, tentunya pembicaraan hari ini, topik hari ini sangat menarik buat saya. Begitu Bu Maris. Oke, kalau dari kompetensi coachingnya sendiri Pak, dari kompetensi coachingnya sendiri apa yang Bapak peroleh? Kompetensi dari saya tentunya secara coaching saya pede gitu, bisa berdiskusi dengan Pak Ariston, bisa menggali informasi, bisa sama-sama menemukan solusi ya dari permasalahan yang Pak Ariston. Tentunya dari segi mengcoaching saya merasa mampu gitu, dimampukan untuk bisa mengcoaching Pak Ariston. Saya kira begitu Bu. Oke, baik Pak. Sungguh luar biasa sekali ya hari ini ya. Oke, terima kasih Pak. Demikian hasil dari observasi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Riston sudah Sama-sama Ibu. mengutarakan permasalahannya begitu. Oke, jadi mari kita akhiri sesi observasi kita pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Selamat terima malam kasih Ibu. semuanya. Baik, selamat malam Ibu Maristela. Ya, selamat malam Pak Ariston. Selamat malam juga Pak Chandra. Selamat malam Pak Ariston. Apa kabarnya malam ini Bu Maristela dan Pak Chandra? Luar biasa nih Luar Pak. biasa Pak. Oke, baik. Kayaknya di sana cerah Pak ya? Ya, luar biasa di sini Pak. Oke, baik. Kita mengefektifkan waktu ya. Di sini kan Ibu Maristela ini mau disupervisi
ya. Tetapi ada beberapa hal nanti ya ketika Ibu Maristella melakukan coach nanti ya, ada beberapa hal yang dipandang perlu, nanti Ibu boleh ajukan atau seperti apa nanti, seperti yang saya sampaikan berikut ini. Saya akan menyampaikan beberapa penilaian-penilaian yang akan disampaikan. Yang pertama, Ibu Maristella itu menjadi mendengar aktif atau present. Kedua, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang ketiga itu memberdayakan koci. Nah, kemudian untuk penilaiannya, untuk mendengarkan aktif, nilai 1 apabila 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi atau asosiasi dari Ibu. Itu nilainya 1. Yang kedua, nilai 2, 1 sampai 2 kali muncul judgement, asumsi atau asosiasi. Nilai 3 apabila Ibu terbebas dari judgement, asumsi dan asosiasi. Dan nilai keempat, ya, nilai paling tinggi ya, itu bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi koci. Nah, itu untuk mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ini nilai 1 apabila sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Itu nilainya 1. Kemudian 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Nah, ini penting juga. Itu nilainya 2. Kemudian 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan menggunakan kata kunci. Nah, menggunakan kata kunci. Itu nilainya 3. Kemudian nilainya 4. Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Oke. Baik, yang nomor 3, memberdayakan koci, ini penilaiannya 1 apabila masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Berarti tidak boleh mengarahkan ini Ibu nih. Kemudian yang kedua, 1 sampai 2 kali masih memberikan saran atau solusi. Jadi tidak memberikan saran kepada koci. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan saran dan solusi, itu nilainya 3. Tidak memberikan saran dan solusi, itu nilainya 3. Nomor 4, ya, atau penilaiannya 4, nilai tertinggi, itu membantu membuat rencana aksi perspektif, mendorong ide dari koci pada saat diminta saran bagi pengalaman. Jadi itu singkat untuk supervisinya. Nanti setelah ini selesai kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu coach-nya dari Ibu. Bagaimana, sudah siap Ibu? Oke, baik Pak, saya sudah siap. Oke, baiklah, kalau sudah siap kita mulai Ibu ya. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu. Silakan Ibu. Oke, baik. Selamat malam Pak Chandra. Maaf, alurnya saya yang hubungi Bu Aris. Oke, dalam hal ini berarti saya sebagai coach ya Pak Aris. Iya, Pak Chandra sebagai coach. Bu Aris yang sebagai coaching. Baik, selamat malam Bu Aris. Selamat malam Pak. Gimana Bu Aris? Sehat? Sehat. Tumben nih Pak, malam menghubungi ini saya nih. Boleh ganggu waktunya Bu sebentar, ada sesuatu hal yang ingin saya sharingkan dengan Bu Maris nih. Oh boleh, saya juga lagi free kok. Oh gitu Bu ya. Baik Bu, mungkin langsung saja. Saya tuh
punya problem di sekolah. Ya, problem di tempat saya itu di mana saya punya siswa itu enggak banyak, 1 orang aja. Cuman dia itu punya karakter senang gitu kalau dia tuh melanggar aturan. Nah, dalam hal ini aturan yang dia langgar itu yang paling sering itu adalah terlambat mengikuti upacara hari Senin. Nah, itu saya nggak tahu, mungkin udah lebih dari 5 kali terlambat mengikuti upacara. Itu saya panggil secara personal, dia bilang kesiangan. Alasan berikutnya kesiangan, dan kesiangan. Sampai satu hari saya panggil orang tuanya, itu orang tuanya sebenarnya juga marah kepada siswanya tersebut. Dia bilang, saya makanya kalau saya bangunkan itu dengar, kata dia. Saya ini bukan cuma urus kamu, saya juga harus ke toko, saya harus jualan. Kalau saya sibuk bangunin kamu, nanti kita mau makan apa? Nah, itu kemarahan dia terhadap anaknya. Jadi secara umum orang tua itu udah mengingatkan kepada siswanya bahwa dia sebagai orang tua juga sudah mengingatkan alarm manualnya, alarm konvensionalnya lah ya. Selain alarm HP, alarm manualnya sudah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, namun berjalannya waktu itu tetap terjadi, dan kita sebagai guru juga sebenarnya menjadi problem juga dalam masalah ini, walaupun sifatnya sepele tapi cukup mengganggu Bu ya saat upacara. Nah, mungkin itu saya mau mendengar dari perspektif Bu Maris, mungkin punya sudut pandang yang berbeda dari kami sebagai gurunya. Mungkin begitu Bu ya. Oke, baik Pak. Jadi permasalahan Bapak ini ada 1 orang anak yang selalu melakukan pelanggaran, terutama itu terlambat mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin. Sudah melakukan pemanggilan kepada orang tua, dan ternyata ketika pemanggilan tersebut, orang tuanya ini sampai sudah emosi gitu, seperti men-judge anaknya bahwa anaknya ini yang malas bangun, terus masih banyak mau diurus, bukan hanya urus dia saja, begitu ya. Artinya ketika pemanggilan itu tuh malah anaknya itu dihakimi gitu, seperti dihakimi ya, pada saat pemanggilan tersebut, begitu ya Pak ya. Sehingga ternyata dari proses pemanggilan orang tua itu tidak menemukan solusi atas permasalahan, kasus anak ini, benar? Gitu ya Pak ya? Ya. Oke, baik Pak. Jadi kalau menurut pandangan Bapak sendiri, apakah anak ini menunjukkan tanda-tanda seperti, apa ya, perlawanan terhadap, orang tuanya? Maksudnya ketika, pemanggilan tersebut ekspresi anak ini seperti apa? Ekspresinya ya tidak banyak komentar, diam aja. Tapi kita bisa lihat sih dari gestur tubuh, mungkin anak ini pengen ngomong tapi tidak tertahan gitu. Jadi artinya ada sesuatu yang di hatinya yang tidak bisa dia ungkapkan gitu ya Pak ya. Kira-kira Pak, apakah Bapak pernah, berbicara dari hati ke hati kepada anak ini? Sudah. Saya tadi kan sampaikan sudah beberapa kali. Anak ini memang jawabnya jujur aja, kesiangan gitu. Alasan kesiangan juga kesiangan aja dia bilang. Seperti sudah tidak ada rasa. Jadi jawabnya tuh ya seenaknya aja gitu. Kesiangan. Seperti itu. Jawabnya lepas gitu tanpa berpikir panjang. Oke, berarti, kalau dalam hal konseling nih Pak, apakah Bapak pernah secara mendalam gitu menanyakan perasaan anak ini? Dari beberapa kali saya panggil itu memang anak ini
orangnya memang tidak mau terbuka. Dia seperti menutupi, jadi saya tidak terlalu banyak dapat informasi yang akurat gitu dari keterlambatan ini. Nah, itu juga membuat kendala bagi saya untuk menemukan titik terang dari masalah ini. Oke, baik, Pak. Kira-kira di sekolah Bapak ada guru bimbingan konseling, Pak? Ada, itu juga udah pernah panggil, Bu. Udah pernah Mhm panggil. mhm. Sudah Maka pernah ya? nah, wali kelas juga udah pernah, konselingnya juga udah pernah. Makanya kita kita masih dalam pergumulan tentang masalah ini. Nah, saya dapat informasi katanya boleh konsultasi ke Bu Maris. Saya coba hubungi malam hari ini, ternyata Ibu punya waktu, ya saya bersyukur, Bu, ya. Pasca konselingnya ini, Pak, jadi apakah konseling yang dilakukan ini bertahap, Pak? Jadi misalnya, nah hari ini dipanggil, ya, dipanggil mungkin oleh guru bimbingan konselingnya ataupun wali kelas bersama dengan wali kelasnya. Kemudian setelah itu dilihat perubahannya dan ternyata dia ini masih melakukan pelanggaran begitu. Lalu ada tahap konseling yang kedua begitu. Jadi dicari hingga sampai mendapatkan akar permasalahan dari anak ini. Sudah pernah belum, Pak? Kita kalau yang berkala itu sih baru tahap pertama sih. Kita coba dari saya, kemudian dari wali kelasnya. Saya sebagai wali kelasnya. Saya sebagai wali kelasnya saya sudah panggil. Lalu setelah itu juga dari sisi konseling, guru BK-nya juga sudah panggil. Nah, kita lagi pantau nih dalam minggu-minggu ini, apakah minggu depan nanti masih terulang. Tapi kita masih belum puas Bu dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Khawatirnya nanti terulang lagi. Iya, benar. Sudah melakukan pendekatan lebih personal nggak, Pak? Maksudnya kita itu membuat dia merasa nyaman dulu dengan kita, sehingga sedikit demi sedikit itu dia mau mengutarakan perasaannya dengan kita, gitu. Mungkin itu sih belum, tapi saya udah kepikiran, mungkin saya waktu itu pembawaannya terlalu tegang gitu ya, sehingga dia pun merasa nggak nyaman. Nanti saya mau coba ya agak sedikit enjoy lah gitu kan, atau jam-jam olahraga bisa saya ajak by one gitu kan, main basket dulu, cari kesenangan. Kebetulan dia senang olahraga Bu. Berarti jadi anak anak seperti ini kan dia lebih senang kinestetik dia. Walaupun dia anak perempuan ya, dia ini anak perempuan. Walaupun dia perempuan. iya, walaupun dia ini sifatnya mungkin kita nggak tahu ya, introvert lagi, tapi pas saat olahraga tuh dia seperti menyalurkan emosinya gitu. Nah, nanti saya mau coba di sela-sela olahraga, saya mau coba lihat dia senang. Dia kebetulan senang basket. Coba pendekatan lah. Nah, mungkin gitu sih Bu. Hanya tadi saya pengen dengar dari segi perspektifnya Bu Maris seperti apa gitu, supaya menambah referensi saya gitu. Oke, jadi kalau saya selaku wali kelas ya Pak ya, sering sekali saya menjumpai anak-anak yang demikian. Jadi kalau dari pengalaman saya itu memang suasana itu mempengaruhi anak untuk mengutarakan perasaannya. Maka secara kalau misalnya anak itu dipanggil bersama guru BK, bersama wali kelas, bersama orang tuanya gitu dalam satu ruangan, maka dia pasti akan tegang. Jadi dia sudah tahu, oh ini saya sedang dalam masa sedang dihakimi, itu sudah pikiran umum anak-anak gitu. Nah, jadi memang dia tidak akan mengutarakannya secara langsung, maka biasanya kalau saya selaku wali kelas, kalau ketika menemukan anak seperti ini, saya tuh menanyanya itu secara melihat situasi dulu. Biasanya ajak dia ngobrol terus, ajak dia saling bercanda, tapi nggak bisa dalam 1-2 hari Pak, memang harus rutin didekati anak ini. Misalnya kita kayak Bapak tadi kan sudah tahu ternyata kegemarannya itu adalah bermain basket dan kebetulan Bapak juga guru olahraga kan ya. Jadi bisa menyalurkan hobinya itu di situ. Nah, jadi
ketika pada saat itu biasanya saya cari, oh ini ke anak ini senangnya di mana. Nah, biasanya anak-anak itu gampang saya dekati ketika piket kelas ataupun ketika misalnya pembelajaran yang ada keterampilannya. Nah, di situ biasanya saya akan bertanya, kamu gimana nih gini-gini. Nanti akan meluas pertanyaan itu hingga ke permasalahan utama dia. Nah, disitulah dia akan mengutarakan alasan dia sebenarnya melakukan itu tuh karena apa. Nah, kebanyakan memang faktor internal itu mempengaruhi sekali bagaimana anak itu bersikap di sekolah. Jadi dia itu tidak bebas untuk mengutarakan pendapatnya di rumah, maka dia seperti melawannya itu di sekolah begitu, Pak. Nah, jadi begitu. Kalau dari pengalaman saya, nah setelah mendapatkan utara perasaan dia, maka ya saya akan lanjutkan kepada orang tuanya. Cuman saya katakan harus menerima dan tidak dengan emosi gitu, bahwa inilah isi hati dari anaknya. Nah, begitu. Itu sih. Jadi kita tuh hanya sebagai penyambung antara si anak sama si orang tua. Nah, begitu. Makanya karakter orang tua ini kan banyak ya. Mungkin dia saking sibuknya atau bagaimana, jadi dia cepat emosi dengan anaknya begitu, Pak. Itu kalau saya selaku wali kelas. Oke, baik Bu, hampir ketemu sih Bu ya, hampir sejalan kita. Ya mungkin saya juga ada berpikiran seperti itu sih. Mungkin tadi kan saya sampaikan mungkin bawaan saya kemarin tegang, itu membuat dia tidak nyaman. Ya ini juga salah satu kasus yang menantang sih buat saya kan. Ini sebenarnya tidak begitu berat, tapi rasanya tuh ada yang belum plong aja gitu. Minggu ini saya sepertinya udah nggak sabar gitu mau menyelesaikannya. Ya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maris yang sudah menguatkan saya sebagai wali kelasnya ya, dan juga memberikan ide yang hampir sejalan dengan saya. Terima kasih Bu ya. Itu yang saya inginkan dari konsultasi bersama Bu Maris ini. Ya artinya pengen tahu gitu ya, sebagai dari sisi wanita gitu kan. Ini kan yang saya berikan wanita. Ya tadi karena Ibu mungkin merasa sebagai wanita juga, wanita tuh Ibu lebih mengutamakan perasaan. Ya mungkin itu yang tidak ada di sisi saya sebagai guru PJOK-nya dan juga wali kelasnya. Ya bukan berarti saya nggak punya perasaan Bu ya. Tapi saya lihat Ibu ini lebih peka gitu. Nah, jadi saya terpikir, oh iya, baik. Oke Bu ya, terima kasih banyak atas masukannya. Berarti Bapak akan melakukan rencana Bapak itu dalam waktu dekat ini ya Pak ya? Oh iya harus. Oke, baik Pak, sip. Baik Pak, saya tunggu mungkin Bapak boleh share nanti hasilnya kalau sudah mendapatkan solusi dari anak ini ya Pak ya? Oh iya, oke. Itu pasti Bu ya. Baik, terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk kepercayaan Bapak terhadap saya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya Pak ya. Siap Ibu. Bu maaf mengganggu waktunya Bu ya. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Oke, saya akhiri. Selamat Terima kasih banyak malam. Bu ya. Selamat malam. Oke. Baik. Kita masuk ke pasca observasi. Bagaimana Bu Maristela tadi perasaannya? Secara umum saja dulu, secara umum. Oke, secara umum sih perasaan saya senang ya, karena saya bisa melewati sesi coaching ini dengan lancar. Gitu aja sih Pak. Dan saya dan Pak Chandra juga bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke, baik. Tadi kan di awal saya tidak bertanya tuh nilai performa awal itu. Kira-kira tadi performa awalnya itu nilainya berapa kira-kira Pak? Ibu? Kalau misalnya nih ya Pak ya, sebelum saya melakukan coaching, karena sebelum melakukan praktek coaching nih, kalau saya merasa sih performa saya masih 4 lah ya. Tapi Masih setelah 4 saya ya. setelah saya coba sih kayaknya naik sih jadi 7 ya. Wah, oke. Berarti naik 3 poin, berarti luar biasa Ibu ya. Terus kembangkan, dan saya rasa
Ibu punya potensi menjadi coach yang luar biasa, Bu ya. Terus dikembangkan. Kemudian saya mau tanya ini, tadi kan nilainya 7 tuh ya dari Ibu. Mengapa nih? Mengapa Ibu membuat penilaian seperti itu kepada Ibu sendiri? Mengapa ini? Karena kalau menurut saya, apa yang sudah saya pelajari, metode TIRTA yang saya pelajari itu sudah saya lakukan semuanya, begitu. Terus dari poin-poin penilaian yang telah Bapak ajukan, yang telah Bapak bacakan tadi di awal itu, sepertinya saya sudah mengikuti semuanya, sepertinya. Oke, memang betul Ibu. Saya tadi sudah menyimak dengan baik. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan serta penjabaran dari coachnya tadi kemudian ditanggapi oleh Ibu itu sudah sangat baik. Dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu sudah bagus. Dan kemudian izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Baik, Ya, Pak. boleh Bu ya? Boleh ya? Boleh, Pak. Tadi saya mengamati pada saat Ibu ya melakukan coach ya. Hal-hal yang saya sampaikan di awal itu sudah sangat sesuai. Ya, sudah sangat sesuai. Makanya tadi penilaiannya 7, sebenarnya bisa lebih dari itu. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin bukan berarti nilai itu menjadi segalanya, tetapi yang paling penting itu kan apa namanya? Usahanya, praktiknya itu yang lebih penting. Nah, jadi itu tidak menjadi masalah menurut saya. Jadi itu penilaian itu dari saya itu sudah sangat luar biasa karena sesuai dengan tadi penilaian-penilaian serta rujukan-rujukan yang saya berikan di awal tadi. Kemudian bagaimana nih Ibu setelah saya memberikan penilaian kepada Ibu, bagaimana nih tanggapan dari Ibu? Kalau menurut saya sangat senang dengan penilaian yang telah Bapak berikan ke saya. Ternyata saya sudah bisa melakukan praktek coaching ini dengan baik. Oke. Namun demikian Ibu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Nah, potensi-potensi dari Ibu tuh, misalnya pada saat Ibu tadi mengamati Pak Chandra, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Chandra, dan itu akan segera dilakukan oleh Pak Chandra. Karena tadi Ibu sempat hampir memberikan saran, tapi itu hanya berbagi pengalaman. Tapi itu sudah bagus, bukan memberikan saran, tapi memberikan pengalaman, ya. Dan sebetulnya kalau merujuk ke standar penilaian, mestinya itu sudah sangat baik sekali. Oke. Bagaimana ini menurut pendapat Ibu? Bagaimana baik menurut Pak. Jadi memang tadi itu saya langsung hampir memberi solusi ya atas permasalahannya, karena memang ketika kita melakukan teknik coaching itu kita harus bersabar hingga si coachingnya itu mencari solusi sendiri gitu. Cuman memang tadi itu hampir karena nggak nyampe gitu ya, jadi maunya tuh pengen cepat aja gitu. Nah itu sih yang memang menjadi kekurangan saya yang saya sadari. Oke, baik. Dari hasil diskusi kita ini Ibu, kira-kira apa yang terbayang oleh Ibu ketika Ibu melakukan peningkatan performa kompetensi yang masih bisa dikembangkan? Kira-kira bagian mana yang Ibu mau kembangkan di sini? Oke, jadi teknik kompetensi coaching itu saya harus bisa belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan memberdayakan coachnya. Jadi meskipun memang ketika dalam proses coaching tadi itu saya sebagai coach itu harus benar-benar mengajukan pertanyaan terus. Meskipun saya sudah tahu nih, solusinya itu sudah ada di kepala saya nih, tapi saya harus berusaha membuat si coachnya itu tuh berada di jalur pikiran saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu. Jadi harus ada kesabaran dalam diri saya. Itu sih Pak yang harus saya kembangkan ke depannya nanti.
Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi sudah merangkum semuanya. Berikutnya apakah ada orang yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan rencana-rencana atau tujuan-tujuan yang Ibu akan lakukan ke depannya nih, Bu? Ya, saya akan tentunya saya perlu rekan kerja ya, karena dalam Ah, hal ini tuh teknik coaching itu harus saya terapkan dengan rekan kerja dan juga terhadap murid, Pak. Ketika hmm, saya ada murid yang mengalami masalah misalnya kan sebagai selaku wali kelas, dan juga saya juga harus perlu guru ahli. Jadi guru di tempat saya kan sudah ada 2 guru ahli ya yang sudah lolos guru penggerak. Jadi saya harus oh sering iya iya iya. berkonsultasi juga dengan mereka bagaimana Hmm. teknik coaching yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, begitu Pak. Oke, luar biasa berarti ya sudah ada panutan di sana ya, Bu. Sudah ada panutan, Ya Pak. berarti sudah ada panutan. Mungkin ke depannya pasti akan lebih baik, Ibu. Jadi, kapan nih kira-kira Ibu melaksanakan rencana yang sudah Ibu siapkan itu, Bu? Oke, saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat ini. Kalau memang bisa itu kapan saja, Pak. Ketika ada waktu. Jadi kalau misalnya pada waktu kosong, kira-kira kita sedang berbicara dengan rekan kerja, pasti rekan kerja itu ada beberapa kali, beberapa saat itu akan curhat dengan kita masalah-masalah dia. Nah, di situ saya akan coba menerapkan teknik coaching dalam menyelesaikan permasalahan dia secara tidak langsung ya, Pak ya. Dicoba dulu Oke. gitu, secara spontanitas. Wah, secara spontan, Bu, luar biasa. Jadi tidak terikat waktu, Bu ya. Ya. Oh, luar biasa berarti. Sebagai penutup Ibu, kira-kira menurut Ibu ini dari hasil observasi pasca supervisi ini, kira-kira apa yang mau Ibu utarakan dari hasil pembicaraan observasi kita pada kali ini, Bu? Silakan Ibu sebagai penutup. Oke, jadi baik, Pak. Jadi, apa yang telah saya dapat hari ini adalah saya harus lebih bersabar dalam mengarahkan coaching ke arah pemikiran solusi yang sudah ada di dalam diri saya. Kemudian saya harus berlatih pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan di mana saya berlatihnya ini juga harus, ada rekan ahli ya, yaitu guru ahli di sekolah saya. Nah, selain itu juga ketika saya menghadapi murid yang bermasalah, kemudian mungkin ada teman yang sedang curhat dengan saya akan berusaha untuk belajar bagaimana menjadi seorang coach itu menggunakan teknik Tirta ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk kesempatan kali ini yang kita dapatkan yang sangat luar biasa. Ya, saya rasa cukup untuk pasca observasinya. Silakan dilanjutkan ya. Menjadi coach yang luar biasa, silakan dilanjutkan kepada Pak Chandra. Terima kasih ya sudah menjadi coach untuk Ya, pertemuan sama-sama kita Pak. kali ini. Wah, Nah, luar terima biasa kasih, ya. Pak. Terima kasih. Baik, kita tutup. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Selamat malam Pak Reston dan Bu Maris. Selamat malam Pak Chandra. Sehat-sehat ya. Sehat. Halo Bu Maris, kok kayaknya nggak bersemangat nih Bu? Halo Bu Maris. Ibu Maris kayaknya nggak aktifin mic-nya deh. Ya, maaf, lupa saya Oh, ngaktifkan itu. pantesan. Jadi prasangka buruk saya. Baik ya, langsung aja ya Pak Ariston. Pak Ariston katanya mau di supervisi ya hari ini ya. Iya Pak, iya Pak. Udah siap Pak ya? Sudah siap. Baik, saya kasih informasi tentang rubrik penilaiannya Pak. Ada 3 di sini. Pertama, mendengarkan aktif. Lalu Bapak nanti harus memberikan pertanyaan berbobot. Lalu yang ketiga, memberdayakan coaching. Masing-masing itu ada poin 4 ya Pak ya. Ada 1 sampai 4 poinnya. Ya. Ya, tentunya di mendengarkan aktif itu Bapak akan mendapatkan poin 1 kalau sering memberikan judgement atau asumsi kepada coachnya. Poin 2, 1 sampai 2 muncul judgement, 3, poin 3 itu bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi. Kemudian poin 4, bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta menangkap emosi coachingnya.
Untuk pertanyaan berbobot, poin 1, Bapak sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Poin 2, hanya memberikan 1 sampai 2 menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Poin 3, 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. 4, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari poin yang Bapak dengarkan. Untuk kriteria yang ketiga, memperdayakan coaching. Poin 1 masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Poin 2, 1 sampai 2 kali masih memberikan saran atau solusi. Poin 3, tidak memberi saran dan solusi. Poin 4, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dan coaching pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Kira-kira itu Pak ya rubrik penilaian kita hari ini. Sudah jelas Pak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Baik, kita masuk tahap berikutnya Pak ya. Untuk alur coachingnya ada 3. Pertama tahap prasupervisi, 2 tahap observasi, dan 3 tahap pasca observasi. Nah Pak Ariston, ada beberapa pertanyaan di tahap prasupervisi ini yang akan saya berikan kepada Bapak. Silakan dijawab Pak ya. Ya, Pak. Pak Ariston, untuk coaching hari ini penilaian yang akan dilakukan adalah pertama dari kompetensi coachingnya, yaitu presence, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan rasa ya. Nah dari kompetensi yang tadi saya sampaikan, yang mana ingin saya kembangkan, saya bantu kembangkan dari Pak Aristonnya sendiri? Saya lebih beratnya ke ini, Pak, ke pertanyaan berbobot, Pak. Oke, tiga-tiganya Pak ya. Iya. Baik, nanti dalam proses coachingnya bagian mana yang Pak Ariston ingin saya amati Pak? Oh iya. Bagian pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot, oke. Iya. Menurut Pak Ariston sendiri, bagaimana kompetensi Bapak hari ini kalau diberikan poin 1 sampai 10? Bapak. Saya 5 Pak penilaiannya, 5 ya Pak. Pak. Oke, Untuk baik. sementara 5, Pak. Nah Pak, dari coaching hari ini kira-kira harapan Bapak apa sih dari observasi ini? Dari kegiatan coaching ini pada malam hari ini, Pak, saya berharap mendapatkan banyak hal ya terkait kegiatan coaching ini. Harapannya kedepannya lebih memaksimalkan penerapan coaching ini, Pak. Ya baik. Oke Pak Ariston, mungkin langsung saja Pak ya. Pak Ariston sekarang hari ini akan men-coaching Bu Maristela. Bu Maristela udah siap ya? Ya Pak. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Ariston dan Bu Maristela. Selamat malam Pak Ariston. Selamat malam Bu Maristela. Bagaimana kabarnya malam ini? Baik Pak. Begini nih Pak, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Jadi ada yang mau saya sharingkan sedikit. Saya sharingkan tentang problema saya sebagai wali kelas. Jadi ada satu masalah sih tentang murid saya. Mungkin Bapak bisa membantu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu ini, Bu? Nah, jadi Boleh ceritakan, Ibu? Jadi begini nih Pak, selaku wali kelas, saya itu memiliki satu murid laki-laki yang dia ini nih sering tidak mengerjakan segala tugas-tugas sekolah. Bahkan tidak jarang dia itu tidur di jam pelajaran, Pak. Kalau sudah dimarah oleh guru mata pelajarannya sudah puas kayaknya Pak ya. Dan mau dari guru yang marahkan dia secara kasar sampai yang lembut sekalipun tuh tetap tidak ada perubahan pada dia nih ya. Terus kalau dari tahap pendidikan untuk dia sendiri itu sudah dari saya, sudah sampai ke bimbingan konseling, sudah sampai ke naik lagi
kami pemanggilan orang tua menggunakan surat panggilan juga sudah, tapi memang tidak ada perubahan dari situ tuh, Pak. Oke, baik Ibu. Kira-kira tujuan Ibu melakukan tadi yang saya dengarkan tadi itu banyak hal yang Ibu sudah lakukan. Kira-kira tujuannya untuk apa Ibu ya? Tujuan saya itu adalah saya ingin anak ini menjalankan tanggung jawab sekolahnya dengan baik, Pak. Karena kalau dia tidak menjalankan tanggung jawab sekolahnya dengan baik, saya khawatir dia tidak naik kelas nantinya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu Ibu? Boleh Ya, diceritakan Ibu? seperti yang saya katakan tadi, saya sudah melakukan pemanggilan secara personal, saya juga sudah melakukan pemanggilan melalui bimbingan konseling dan pemanggilan orang tua. Dan ketika di pemanggilan orang tua tersebutlah saya mengetahui bahwa ternyata hubungan internalnya itu ternyata tidak baik-baik saja. Jadi orang tuanya ini sudah berpisah, kemudian ayahnya juga tidak bekerja, yang bekerja itu hanya ibunya sendiri. Meskipun mereka sudah berpisah, ibunya ini tetap bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak-anaknya. Nah, kemudian kalau dari saya lihat ketika ayahnya itu memberikan seperti teguran kepada anaknya, wajah anaknya itu tuh menunjukkan gestur yang malas seperti anak malas mendengar gitu. Nampak sekali dari ekspresi wajahnya gitu ya. Iya, Kalau iya. dari tipe anaknya ini sebenarnya anaknya ini mau belajar kalau saya lihat. Terbukti kalau misalnya dalam kegiatan aktivitas kelompok ataupun keterampilan-keterampilan dia mau bekerja gitu. Cuman ya itu tadi dia enggak mau sampai mengerjakan misalnya yang namanya kita keterampilan kan tetap harus ada suatu laporan tertulis. Nah, dia tuh enggak mau yang kayak gitu. Dan dia memang cenderung sangat menyukai olahraga sih. Kemudian apa yang menjadi tantangan bagi Ibu nih untuk mendalami metode tersebut sehingga menurut Ibu itu metode yang sudah Ibu pakai itu kurang efektif? Apa tantangan Ibu ini untuk Tantangan mencapai saya tujuan itu? adalah metode yang saya lakukan itu sepertinya masih kurang efektif, Pak, karena tidak memberikan perubahan besar pada dirinya gitu, masih seperti biasa dengan apa yang telah saya lakukan gitu, Pak. Itu sih. Oke. Menurut Ibu ini apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan itu tadi Ibu? Yang Ibu butuhkan itu apa? Kalau menurut saya sih sepertinya anak ini butuh perhatian ya, karena mengingat di masa-masa umur seperti itu kan harusnya masa-masa di mana dia mendapatkan kasih sayang ya, tapi ternyata dia harus menghadapi problema seperti itu gitu. Maka sepertinya sih saya harus memberikan perhatian kepada dia ataupun pendekatan personal begitu. Kalau misalnya saya bisa mendapatkan hatinya, bukan maksudnya mendapatkan hatinya itu begini, dia itu merasa nyaman dengan saya gitu. Mungkin lambat laun saya bisa menggandeng dia itu menuju ke tanggung jawab sekolah yang benar itu seperti apa. Baik. Berarti mengambil hati siswa itu tadi luar biasa. Sepertinya gitu. Menurut Ibu, langkah yang paling awal yang Ibu lakukan itu kira-kira apa Bu ya? Langkah yang paling awal sekali. Langkah paling awalnya itu saya sepertinya harus mengurangi ketegangan sih dengan dia. Jadi ketika berbicara itu tuh saya tidak membawa situasi yang benar-benar formal gitu. Saya panggil dia ke ruangan BK, terus saya interogasi terus mungkin saya ngomelin dia gitu. Maklum lah kan ibu-ibu nih kan. Jadi sepertinya saya harus mencari tempat mungkin misalnya ketika jam pulang sekolah ataupun misalnya jam istirahat pada saat bertemu dia ya awalnya itu nanya-nanya gitu kayak sepertinya tanya ringan gimana hari ini gitu apa yang kamu lakukan hari ini pokoknya pertanyaan ringan lah gitu. Nah barulah nanti akhirnya menjurus ke pertanyaan tentang apa ya isi hati dia yang sebenarnya begitu sih Pak. Oke. Baik, setelah itu tindakan berikutnya apa, Bu? Tindakan selanjutnya yang Ibu akan lakukan? Tindakan berikutnya adalah saya harus rutin
menginformasikan kepada orang tuanya terkait perkembangannya di sekolah. Kemudian saya juga akan mengajarkan dia membuat agenda belajar sehingga dia itu lebih bertanggung jawab gitu untuk dalam tanggung jawab sekolahnya, apa-apa yang dia harus kerja, apa-apa kegiatan belajar pada hari ini dan apa saja segala tugas serta ulangan yang akan datang begitu, Pak. Oke. Lalu apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ini? Tindak lanjutnya seperti apa, Ibu? Tindak lanjut yang Yang akan Ibu saya akan lakukan. lakukan, saya harus rutin mengecek agendanya, kalau bisa itu setiap hari, karena hanya satu anak itu ya. Kemudian, saya juga akan sering meminta anak tersebut untuk menyerahkan agenda belajarnya ke orang tuanya setiap hari. Jadi orang tuanya itu bisa memantau, "Oh ternyata ini loh aktivitas belajar anak saya di rumah," gitu. Nah, kalau misalnya agendanya itu tidak berisikan apa-apa kan berarti anaknya tidak belajar gitu kan. Bagaimana dia bisa mengisi agenda kalau ternyata dia sendiri itu tidak menyimak apa yang sedang dia pelajari di kelas begitu. Oke. Oh, boleh juga seperti itu, sudah sangat baik itu, sudah sangat baik, boleh Ibu kembangkan. Apakah ada langkah lain yang akan Ibu lakukan supaya menjurus ke hal yang lebih baik lagi, Ibu? Mungkin saya akan Langkah lain. baik. Mungkin saya akan meminta bantuan dari bimbingan konseling untuk melakukan kunjungan rumah, terutama mungkin saya, bertemu dengan ibunya. Kalau dari pandangan saya sih sepertinya dia ini memang, membutuhkan ibunya sih, karena ketika dia setelah orang tuanya berpisah kan dia tinggal sama ayahnya dan saya melihat memang hubungan Iya. dia dengan ayahnya ini kurang baik. Mungkin dia membutuhkan perhatian ibunya, itu sih Pak, menurut saya. Wah, luar biasa. Saya sudah mendengarkan banyak hal ya dari penjelasan Ibu, luar biasa ya. Sudah luar biasa. Apakah Ibu sudah punya gambaran atau strategi tentang apa yang Ibu lakukan ke depannya, Ibu? Ya, itulah Apa sudah strategi punya saya, Pak. gambaran? Saya akan menerapkan agenda belajar yang akan saya cek setiap hari dan agenda belajar itu juga harus dicek sama orang tuanya di rumah. Kemudian saya juga akan meminta bantuan bimbingan konseling untuk bertemu dengan ibunya, Pak, supaya kami sendiri bisa tahu gitu apa sih sebenarnya anaknya ini seperti apa. Ya maklumnya yang paling mengerti karakter anak itu adalah orang tuanya, bukan kita sebagai guru kan. Nah, gitu sih, Pak. Iya, oke. Baik, Ibu. Saya rasa cukup ya, udah luar biasa sekali pembicaraan kita malam hari ini, Bu ya. Sudah beberapa hal ya. eh, saya di sini memberikan semacam motivasi saja. Semoga ya ke depannya Ibu bisa melakukan tujuan dan strategi-strategi yang sudah Ibu siapkan ke depannya. Oke, baik, Pak. Baik, Ibu. Bagaimana, Ibu? Baik Pak, saya sudah banyak mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang akan saya hadapi dan saya akan melaksanakannya mulai besok Pak. Oke. Saya tunggu, Bu ya. Saya tunggu hasilnya, Bu ya. Oke, baik Pak, baik. Terima Nanti kasih kalau ada Pak. waktu. Oke, Selamat baik. malam Terima kasih, Ibu. Pak. Selamat malam. Baik, luar biasa ya Pak Reston dan Bu Maris. Tadi pembicaranya sampai rasanya tuh dunia milik berdua aja ya. Asik banget ngobrolnya. Luar biasa Pak Restonnya. Baik Pak Reston, Iya, Pak. boleh saya minta umpan baliknya? Boleh. Bentar ya Bu Maris ya, saya ke Pak Reston sebentar. Menurut Bapak, hari ini bagaimana Pak performa Bapak tadi? Oke, baik, Pak. Ini Pak, ini saya kasih poin lah 1 sampai 10. Tadi kan 5. Berapa Pak? Oh iya. Kalau dari performa saya tadi ketika saya menjadi coaching, karena dari kriteria yang sudah Bapak bacakan di awal tadi, bertanya yang berbobot tadi, memancing Ibu Maristella tadi,
menjawab dengan lugas begitu, ya lancar lah ya. Mm-mm. Ya, saya merasa dari 5 itu bisa bertambah menjadi angka 8, Pak. Luar biasa, Gitu. Pak. Baik, Pak. Pak, mengapa Pak Bapak bisa yakin dengan penilaian demikian? Yang pertama saya merasa yakin karena saya sudah mempelajari tentang coaching ini di pembelajaran-pembelajaran yang ada itu. Ketika saya mempelajarinya, ketika saya mempraktikkan langsung itu sangat berbeda. Ketika latihan dan ketika saya melakukan coaching itu udah sangat berbeda sekali, dan saya eh, bisa mencapai nilai 8 itu karena saya sudah merasa eh, sudah cukup baik gitu. Begitu, Pak. Oke, baik Pak Riston ya. Pak, ya, izinkan saya nyampaikan pengamatan saya Pak ya. Sesuai, Baik, Pak. sesuai janji dan harapan Bapak tadi. Jadi yang saya amati tadi secara rubrik itu Bapak sudah memenuhi lah ya, sudah mendengarkan dengan aktif, sudah pertanyaan berbobotnya sudah muncul, memberdayakan coach juga sudah dilakukan. Nah kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang apa yang saya sampaikan ini? Ya, saya ucapkan terima kasih karena berdasarkan pengamatan dari Bapak, saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dari segala apresiasi yang Bapak berikan. Begitu, Pak. Nah, jadi ini Pak ya, dari beberapa tadi yang sudah saya sampaikan, saya juga melihat ada hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan Pak ya dari Pak Ariston sendiri. Misalnya tadi pada saat memberikan pertanyaan, saya lihat Bapak ini antusias memberikan pertanyaan ke Bu Maris ya. Sehingga pertanyaan itu terjadi pengulangan Pak. Nah, seperti jadi Pak Bu Marisnya tadi sampai bilang, tadi kan sudah Pak saya sampaikan. Katanya. Iya. Nah, jadi tadi saya anggap itu mungkin Pak Aris ini terlalu menggebu-gebu ya, terlalu menggebu-gebu. Ya. Sehingga rasanya tadi sudah disampaikan, rupanya Pak Arisan kira belum disampaikan lagi, ya, mungkin itu. Nah, lalu yang kedua, Pak Arisan juga bersikap seperti coach Pak di akhir, ya. Ya, jadi Pak Arisan bersikap seperti coach. Pak Arisan mau menutupnya tadi, padahal harusnya Pak Arisan boleh memberikan pertanyaan, bagaimana Bu Maris? Ada nggak yang perlu ditanyakan kembali? Nah, tadi Pak Arisan menutupnya, ya mungkin saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, Pak Arisan ingin bersikap seperti coach, ingin menutup pembicaraan itu. Mungkin dua itu saja sih Pak dari saya. Oke. Ya intinya secara umum sudah berjalan baik Pak ya antara coaching dan coach. Pokoknya tadi seru, saya menyimaknya seru sekali Pak ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana Pak menurut pendapat Bapak dari apa yang saya sampaikan ini? Oke, baik Pak. Dari penilaian Bapak tadi, saya menerima dengan lapang dada, dan itu benar saya lakukan karena sempat tadi memposisikan diri sebagai coach, dan itu benar saya lakukan dan saya baru ngeh tadi. Tapi terima kasih sekali Pak, Bapak sudah mengingatkan saya, luar biasa sekali Pak. Ini akan menjadi pembelajaran buat saya, menjadi semacam refleksi kecil untuk saya untuk merubah menjadi coach yang lebih baik ke depannya Pak. Luar biasa Begitu. Pak Riston. Dan dari diskusi kita nih Pak ya, apa yang sudah terbayang akan Pak Riston yang lakukan untuk meningkatkan performa dan kompetensi yang masih ingin dikembangkan Pak? Kira-kira terkait performa tadi ya, untuk masalah
lebih aktif mendengar. Saya tadi mendengarkan cerita dari Bu Maristela itu luar biasa sekali. Saya menyimak betul, bahkan saya membuat catatan kecil terkait masalahnya tadi. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar tadi benar, saya mengulangi beberapa pertanyaan itu benar sekali karena saya ingin meyakinkan Bu Maristela. Saya mau meyakinkan ke Bu Maristela apakah itu apakah berubah dengan keyakinan yang di awal. Rupanya tidak. Berarti itu benar-benar masalah yang dihadapi Bu Maristela ini sangat luar biasa, apalagi diberikan home itu tadi ya, luar biasa sekali. Kemudian terkait performa, saya merasa menjadi coach itu harus dikembangkan, harus dipelajari, harus dilatih, dan harus sering dilakukan begitu, Pak. Oke, baik, Pak Riston. Itu pendapat saya, Pak. Pak, menurut Bapak, adakah yang bisa membantu Bapak untuk merealisasikan rencana Bapak ini, rencana indahnya nih? Oh, iya. Terkait orang yang membantu saya itu, yang pertama ya, saya harus bekerjasama dengan yang pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah, oke. Kepala sekolah, kemudian ada pihak yayasan juga, karena mau tidak mau ya ikut yayasan juga, ikut ambil andil. Kemudian rekan-rekan sejawat juga, bahkan orang tua juga bisa diajak kerjasama untuk merealisasikan rencana-rencana yang saya sudah buat ini, Pak. Begitu. Oke. Rencananya kapan, Pak, kira-kira, Pak? Ya, saya harus segera, Pak. Saya harus segera karena kegiatan ini ya tidak boleh ditunda-tunda. Kan lebih cepat lebih baik. Ya, begitu, Pak. Luar biasa optimisme Pak Ariston nih. Semangat nih. Ya, Pak. Baik, Pak. Sebagai penutup, Pak ya, bolehlah Pak Ariston utarakan hal-hal yang telah Bapak peroleh dari hasil diskusi kita hari ini. Silakan, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Saya akan mengutarakan beberapa hal terkait kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama tadi di supervisi tadi Bapak memberikan penguatan kepada saya supaya alur supervisinya itu benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya menjadi coach, kemudian Bu Maristela menjadi coach, ya dengan antusias sekali dari Bu Maristela seperti yang Bapak ceritakan tadi di awal. Terima kasih juga. Kemudian saya mengutarakan juga beberapa hal terkait masukan dari Bapak Pak Chandra ya, yang membuat saya dan membuat itu menjadi penguatan untuk saya untuk kedepannya lebih baik, terutama untuk saya menjadi coach. Untuk menjadi coach ini tentu tadi yang saya jelaskan di awal, perlu banyak latihan, perlu banyak belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Ariston dan Bu Maristela, karena sudah ditutup tadi dengan kalimat Pak Ariston yang luar biasa, maka kita akhiri ya, Bu Maris dan Pak Ariston. Kiranya semuanya sehat-sehat dan terus semangat menjalankan masing-masing ya. Baik ya, Pak Ariston dan Bu Maris, kita akhiri pembicaraan ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih.